Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Les. Di video kali ini kita akan belajar mengenai asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi numerasi. Jadi akan ada 20 soal yang akan kakak bahas di sini supaya kalian bisa berlatih untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum di bagian literasi numerasi. Langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Di sini kain ulos adalah kain daerah yang berasal dari Sumatera Utara. Nenek dan ibu memiliki kain ulos dengan luas yang sama, yaitu 12 meter persegi. Nenek memberikan 5/12 bagian kepada Puan. Begitu juga ibu memberikan sepertiga bagian. Puan menjual kain tersebut setengah dari kain awal yang dimiliki ibu sebelum diberikan kepadanya. Nah, kalau kayak gini berarti kalau kita lihat nenek itu dia punya 12 meter persegi. Kemudian dikasih ke Puan 5/12 bagian, berarti kita kalikan dengan 12, berarti kita punya 5 meter persegi. Kemudian dari ibu, si Puan ini ya, ibu juga punya 12 meter persegi, diberikan kepada si Puan 1/3 bagian, dikalikan 12, maka kita punya di sini 4 meter persegi. Sehingga kalau kita jumlahkan, Puan mendapatkan 9 meter persegi ya. Karena ini disederhanakan. Tetapi di sini katanya dijual sebanyak setengah dari kain awal yang dimiliki ibu. Kain awal yang dimiliki ibu adalah 12 meter persegi, berarti kita punya di sini adalah 6 meter persegi. Jadi kalau kita kurangkan, maka kain yang tersisa itu ada 3 meter persegi. Nah, kalau ada pilihannya, maka nanti jawabannya itu adalah yang C. Langsung ke soal nomor 2. Bakso dan soto adalah makanan khas Indonesia yang menjadi idola banyak orang. Di kelas 7 ada 23 anak suka bakso, 11 anak suka soto, dan 7 suka keduanya. Manakah pernyataan yang berikut yang benar? Nah, ini adalah soal himpunan. Maka yang pertama-tama kakak lakukan, kita akan menggambar diagram himpunannya dulu. Kenapa? Karena ini akan mempermudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Di sini yang suka bakso, di sini yang suka soto, kita mulai dari tengah. Yang tengah adalah yang menyukai keduanya, yaitu ada 7. Kemudian yang menyukai soto, ya, yang di sebelah sini itu bukan 11, tetapi 11 dikurang 7 ya. Ini adalah 4. Dan yang bakso adalah 23 dikurang 7, berarti di sini kita punya itulah 16. Kenapa dikurangi? Karena 7-nya udah masuk di sini. Nah, kemudian kalau ditanya berapa sih banyak siswanya, karena di soal tidak ada keterangan yang tidak suka apapun, kita anggap yang tidak suka apapun ada 0, tinggal kita jumlahin aja, 16 ditambah 7 ditambah 4, maka nanti hasilnya 27. Maka ini benar ya pernyataan. Kasus tersebut termasuk himpunan tak saling lepas juga benar. Kenapa? Karena di sini mereka beririsan, ada yang menyukai keduanya. Gampang ya soal nomor 2, kita langsung ke soal nomor 3. Saat berbelanja ke swalayan, Nathan katanya membeli manisan buah yang sangat ia sukai dikemas dalam kaleng. Tertera katanya dia ada netonya sebesar 640 gram. Dia dihabiskan ya, kemudian dia menimbang kaleng. Oh, berat kaleng. Nah, berat kaleng ini biasa disebut sebagai tara atau bungkusnya sebesar 160 gram. Sehingga kita bisa menghitung yang namanya bruto ya. Bruto itu adalah neto ditambah tara, maka kita punya di sini 800 gram. Maka jawabannya berat brutonya adalah 800 gram, kemudian persentase dari taranya itu adalah berapa sih nilai taranya dibagi dengan bruto. Jadi kalau persentase bruto itu yang 100% dikali 100%. Maka kakak punya di sini 160 dibagi 800 dikali 100%. Ini nolnya boleh disederhanakan. Kemudian 8 dan 16 juga disederhanakan ya. 160 dibagi 8 kita punya 20%. Ternyata persentase taranya adalah 20%. Gampang ya soal nomor 3 ya. Masih ada 17 soal lagi, masih semangat ya. Kita langsung ke soal nomor 4.
Nah, kalau kita lihat ternyata di soal AKM literasi numerasi sebenarnya soal cerita dibikin lebih panjang, tetapi kita perlu mencari apa sih inti pertanyaannya. Satunya di soal ini dia ada cerita tentang nasi tumpeng ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu kita bisa melihat dari kalimat terakhir nih. Ya, Bu Marni akan membuat nasi kuning untuk acara Merti, desa dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 21 cm. Yang ditanya adalah volume nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu berbentuk kerucut. Maka untuk volumenya kita punya volume kerucut. Ya, volume kerucut apa sih? Sepertiga dikali luas alas dikalikan tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya pi dikalikan r kuadrat dikalikan tinggi. Maka kakak punya sepertiga, kakak pakai pi-nya 22/7 dikali r-nya adalah 14 dikali 14 karena r kuadrat 14 kali 14 kali tingginya 21. Ada yang bisa kita sederhanakan, 21 dibagi dengan 7 hasilnya 3. Kemudian di sini 3-nya juga disederhanakan, maka kita punya nilai 1. Sehingga sisa tinggal 22 dikali 14 dikali 14. Hasilnya adalah 4312 cm pangkat 2. Ternyata soal nomor 4 juga gampang. Kita coba yang nomor 5. Nah, ini adalah soal tentang kubus. Kandang ayam biasanya dibuat berbentuk balok. Setiap titik sudutnya diberi label A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar di bawah ini. Garis AE akan bersilangan dengan yang mana? Nah, kalau bersilangan ini pasti tidak sebidang ya. Jadi nggak boleh sebidang. Kalau yang sebidang nanti ada yang namanya sejajar dan ada yang saling berpotongan. Nah, tapi kalau bersilangan ini nggak akan pernah ketemu perpotongannya. Nah, contohnya di sini yang kita tanyakan, yang ditanyakan adalah garis AE berarti yang merah. Kita lihat pilihannya ya. Kalau yang A itu BC. Nah, ini BC kalau kita lihat ini tidak sebidang. Ini betul nih ya. Dia bersilangan. Tapi kalau kita cek yang AB. Nah, kalau kita lihat AB ini, nah ini dia pada bidang ABFE. Nah, ya. Ini sebidang sehingga AB itu bukan yang bersilangan, tetapi itu adalah yang berpotongan. Demikian juga AD juga berpotongan. Kemudian kalau EF juga berpotongan. Yang sejajar itu ada si FB, itu sejajar. Ya, maka jawabannya nanti adalah yang B. Gimana? Cukup mudah ya? Soal nomor 5. Sekarang kita coba soal nomor 6. Umar membuat layang-layang berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 160 dan 120. Nah, kita gambar dulu ya. Kita perlu ingat kalau belah ketupat itu ini membagi sama besar ya. Sehingga kalau yang 160 dibagi oleh diagonalnya saling membagi sama besar, kita punya 80. Dan yang satu lagi kita punya besarnya adalah 60 gitu ya. Ia akan memasang benang pada sekeliling layang-layang dan menggunakan kertas minyak untuk permukaannya. Harga kertas minyaknya adalah 6.000 per meter persegi. Manakah pernyataan yang benar? Di sini kita cuma ditanya panjang sisi dan panjang benang. Berarti sebetulnya harga kertas nggak terlalu perlu dipikirkan. Walaupun mungkin aja bisa juga ditanyain gitu ya. Nah, tapi di sini berarti kalau kita mau mencari sisinya kita akan pakai Pitagoras ya. Nah, segitiganya seperti ini. Di sini ada 80, di sini ada 60, di sini ada siku-siku. Di sini ada sisi miringnya. Maka S kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat ya. Kita punya di sini 64.000 ditambah 36.000, maka kita punya 10.000, sehingga untuk S-nya adalah akar dari 10.000 yaitu 100 cm. Ya, di sini kita punya 100 cm sisinya yaitu adalah 1 meter. Berarti ini betul ya. Nah, kalau panjang benangnya itu kan berarti kelilingnya. Keliling berarti 4 dikali 100, kita punya 400 cm. Nah, ini betul ya. Gampang ya. Lanjut ke soal yang nomor 7. Jeruji jendela kelas Nia berbentuk segitiga. Dia mengukur panjang jeruji tersebut dan mendapati panjang sisinya 6, 7, dan 9. Artinya jeruji jendela kelas Nia termasuk segitiga apa?
Nah, ini cara mengerjakannya itu teman-teman tinggal cari sisi terpanjang, yaitu 9 kuadrat, dan kita akan bandingkan dengan jumlah dari sisi yang pendeknya. Berarti C kuadrat kita bandingkan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A ini misalkan 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Maka 81, ya di sini kakak punya 36 ditambah 49, ini 81, ini kalau dijumlahkan kakak punya 85. Nah, karena si C kuadrat ini lebih kecil, ya, lebih kecil, maka kita punya kesimpulan dia adalah segitiga lancip. Nanti kalau didapatkan lebih besar, maka kita punya segitiga tumpul. Dan kalau didapatkan sama hasilnya, maka kita punya segitiga siku-siku. Gampang ya? Nomor 8. Nampan adalah perlengkapan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari anyaman bambu. Romi membuat nampan dengan diameter 28 cm. Luas anyaman yang dibutuhkan berapa? Wah, ada diameter ya. Kita punya nampan. Nampan itu berbentuk lingkaran. Kalau teman-teman bingung bentuknya apa, di sini ada kata-kata diameter. Diameter itu biasanya berkaitan dengan lingkaran. Luasnya, berarti kita mencari luas lingkaran, berarti pi dikalikan r kuadrat. Pi-nya kita pakai 22/7. Hati-hati ini diameter, sehingga untuk jari-jarinya adalah 14 cm dibagi 2. Dikali 14 dikali 14 disederhanakan jadi 2. Maka kakak punya 44 dikalikan 14, hasilnya itu adalah 616 cm pangkat 2. Gampang ya? Ternyata soal AKM literasi informasi gampang ya. Nah, ini nomor 9 sedikit beda, mungkin sedikit lebih sulit ya. Karena di sini teman-teman AKM biasanya teman-teman kelas 8. Ini biasanya dipelajari kelas 9. Tapi nggak apa-apa, kita belajar. Sebuah pohon cemara ada di sebelah barat tiang listrik. Jarak keduanya tidak terlalu jauh. Tinggi pohon cemara 6 meter, tinggi tiang listrik 4 meter. Pada sore hari keduanya membentuk bayangan di sebelah timur. Panjang bayangan tiang listrik 5 meter, maka panjang bayangan pohon cemaranya itu berapa meter? Nah, kita bisa pakai konsep perbandingan ya. Ini perbandingan di mana skalanya sama karena dia dibentuk oleh matahari yang sama. Sehingga nanti kita bisa bandingkan ya bayangan pohon, ya panjang bayangan pohon dibanding dengan pohon yang sesungguhnya ya dengan konsep skala, di mana itu pasti akan sama dengan bayangan tiang dibagi dengan panjang tiang. Bayangan pohonnya itu kita belum tahu. Nah, ini akan dihitung. Untuk panjang atau tinggi pohonnya sendiri ada, yaitu 6. Kemudian untuk bayangan tiang yang kita punya 5 meter, di sini ada 5. Dan untuk panjang tiang listrik yang sebenarnya itu adalah 4. Maka tinggal dikali silang, 4-nya ke sebelah kiri atas, 4 dikali bayangan pohon, ya sama dengan 30. 5 dikalikan 6. Maka bayangan pohon itu tinggal 30 dibagi 4, yaitu 7,5 meter. Maka jawabannya itu adalah yang E. Ternyata tidak sulit ya, tinggal pakai perbandingan aja. Di sini kita punya nomor 10, yaitu soal transformasi. Jika persegi ABCD memiliki luas 40 cm pangkat 2 akan dirotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Maka mana nih pernyataan yang benar? Ya, luasnya tetap. Nah, ini betul ya. Ini benar. Kenapa? Karena rotasi itu tidak merubah luasnya. Kalau berubah itu bisa dilatasi atau dikalikan, baru luasnya berubah. Tapi kalau cuma dirotasi, enggak, cuma berpindah tempat. Perseginya akan di kuadran 2. Nah, ini kalau menurut kakak salah. Belum tentu benar ya sebetulnya. Kenapa? Karena rotasi ini bisa ke sebelah kiri, bisa ke sebelah kanan. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Kemudian awalnya dia di mana juga mempengaruhi. Jadi ini bisa dikatakan salah karena belum tentu ya. Jadi jawabannya yang benar tuh hanya yang luasnya tetap. Sekarang kita ke soal yang nomor 10. Sebuah persegi memiliki keliling 64. Jika panjang sisinya adalah X, maka luasnya berapa cm? Wah, gampang banget ya.
Luas dari persegi, luas dari persegi kan itu adalah S dikalikan S. Sisi kali sisi. Sisinya belum ada, Kak. Sisinya belum ada. Coba dicek di kalimat di sini. Ada keliling. Keliling adalah 4 dikalikan sisi. Kalau kelilingnya 64, ini 4 dikalikan sisi, maka sisinya 64 dibagi 4 kita punya 16. Maka untuk luasnya adalah 16 dikalikan 16, kita punya 256 cm pangkat 2. Gampang. Nomor 12. Ini adalah soal tentang persamaan ya. Kita harus bisa bikin persamaannya untuk bisa menjawab pertanyaannya. 2 kali kelereng mail setara dengan 8 lebihnya dari kelereng jarjit. Ternyata kelereng jarjit ada 34. Berapa banyak kelereng mail ya? Kita ikutin aja kalimatnya. 2 dikali kelereng mail setara dengan, berarti sama dengan 8 lebihnya, 8 ditambah kelereng jarjit. Gitu ya. Dan ini persamaannya. Dikasih tahu ternyata kelerengnya jarjit itu ada 34. Berarti 2 kali kelereng mail ini adalah 42. Jika banyaknya kelereng mail itu ada 42 dibagi 2 yaitu 21. Ternyata gampang ya. Nah, ini adalah soal yang cukup menarik ya. Ini soal berkaitan dengan pola bilangan. Getuk adalah makanan khas Magelang. Sebelum menjadi ukuran kecil yang siap dijual, dalam proses pembuatannya, Bu Karsi biasa membuat 15 ya. Jadi kita punya 15 getuk besar dalam ukuran yang sama. Getuk besar kemudian dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti sekarang itu ada berapa potong ya? Kalau dibagi 2 berarti kan banyak potongannya, jadi dikalikan 2. Maka sekarang kita punya 30 potong gitu ya. Kemudian potongannya dibagi 2 lagi hingga pemotongan dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap bulatan. Nah ini baru 1 kali, berarti kita potong lagi. Kita kali 2 lagi, jadi 60 potong. Kita potong 2 lagi semuanya, maka sekarang kita punya 120. Baru 3 kali dipotongnya. Dipotong lagi, sekali lagi, 4 kali dipotong, maka menjadi 240. Dan kalau kita potong sekali lagi, itu akan menjadi 480 getuk. Nah inilah getuk yang dijual. Jadi nggak perlu teman-teman pakai rumus. Kalau teman-teman pakai rumus boleh nggak? Boleh gitu ya. Rumusnya nanti tinggal pakai UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Nah, di mana A-nya itu adalah suku pertamanya, yaitu 15. R-nya pengalinya, yaitu 2. Ini berarti suku ke berapa nih? Suku ke-6 ya. 6 dikurang 1. Maka ini adalah 15 dikalikan 2 pangkat 5 atau 15 dikalikan 32. Nanti hasilnya juga 480. Nah, tapi nanti teman-teman harus sedikit mengira-ngira nih nilai N-nya berapa ya. Sehingga dengan cara sederhana seperti ini boleh banget teman-teman kerjakan seperti itu. Lanjut ya ke soal nomor 14. Diketahui persamaan berikut Y sama dengan 4X ditambah 2. Pernyataannya benar atau salah gitu ya. Persamaan tersebut merupakan persamaan linear. Ini benar. Karena di sini kita punya fungsinya ya, X-nya dalam pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Kalau misalkan dia pangkat 2, itu kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Yang pernyataan kedua, titik 1,6 ada pada garis tersebut. Ini berarti tinggal kita masukin. Di mana ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Berarti kalau kita punya Y sama dengan 4X tambah 2, maka Y-nya 6 sama dengan 4 dikalikan. Nah ini 6-nya tadi dapat dari yang sini ya. Kemudian X-nya dikalikan 1 ya, ditambah 2. 6, ini sama dengan 4 tambah 2. 6 sama dengan 6. Ternyata betul ya. Dimana kalau X-nya dimasukkan 1, hasil dari Y-nya adalah 6. Sehingga jawaban ini juga nomor 14 selesai, cukup mudah. Sekarang kita ke nomor 15. Wah, ini soalnya sebenarnya nggak terlalu KM banget nih ya. Kalau sampai keluar nih bonus banget buat teman-teman. Suatu fungsi memiliki bentuk aljabar fx sama dengan 3x kurang 5. Berapa sih nilai dari f9? Gampang nih, kakak tulis di sini ya.
F9. Ini X-nya diganti 9. Maka 3 dikali X-nya diganti 9. Dikurang 5. Maka kakak jadi 27 dikurang 5. Yaitu kakak punya 22. Ih, gampang banget ternyata ya. Nomor 16. Pak Muji menyandarkan sebatang kayu lurus pada tembok. Misalkan sudut siku antara tembok dan tanah merupakan titik 0,0. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita punya titik 0,0. Kayunya dipasang seperti berikut ya. Dari ujung ke sini dianggap X, ini dianggap Y. Kemudian dikasih skala. Katanya ya, dari titik 0,0 akan ditulis angka berurutan, sekali dikasih skala ya. Jika ujung kayu bawah berada di angka 1 dan ini berada di angka 3, maka persamaan dari kayu tersebut apa? Nah, ini maksudnya adalah persamaan garis yang dibentuk oleh si kayu tersebut. Kalau ketemu soal seperti ini, maka cara mengerjakannya tinggal pakai X per A ditambah Y per B ditambah 1. Di mana ini nilai A-nya dan ini adalah nilai B-nya. Berarti nilai A yang ada di sumbu X, nilai B yang ada di sumbu Y. Maka X per 1 ditambah Y per 3, ini sama dengan ya, kakak salah tulis sama dengan 1. Maka tinggal dikalikan 3 aja, maka 3X ditambah Y sama dengan 3. Ini adalah persamaannya. Nomor 17. Akar dari persamaan, nah ini pelajaran kelas 9. Kalau kita mau mencari akar dari persamaan ini, maka kita perlu mencari nilai X yang mungkin untuk bisa membuat persamaan ini menjadi benar. Kalau teman-teman bingung dan belum belajar, teman-teman coba masukin aja. Kalau dimasukin 4 gimana? Kalau dimasukin min 4 gimana? Ya, masukin 2 gimana? Dimasukin negatif 2 gimana? Jadi teman-teman bisa menjawab mana yang benar, mana yang salah. Tapi kan kakak akan ajarkan dengan bentuk pemfaktoran. Di sini kakak punya A kuadrat dikurang B kuadrat bentuknya. Ini adalah 4 dikuadratin. Sehingga ini bisa kita faktorkan dulu menjadi X ditambah 4 dikalikan X dikurang 4 sama dengan 0. Karena bentuk selisih kuadrat difaktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B. Dimana kalau sudah berbentuk seperti ini bisa X tambah 4 yang sama dengan 0, bisa X kurang 4 yang sama dengan 0. Maka X-nya bisa negatif 4 karena ini pindah ke sini. Yang ini X-nya bisa positif 4 karena pindah ke sini. Sehingga jawabannya itu adalah yang C, 4 dan negatif 4. Ya, sekali lagi kalau teman-teman bingung, boleh dimasukin. Ya, kalau akar persamaan itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi coba dimasukin ke sini. Ya, kalau 2 dikuadratin dikurang 16, benar nggak ya hasilnya 0? Nah, ternyata kan enggak. Dapatnya ini adalah negatif 12. Berarti ini salah. Gitu. Lanjut ke soal nomor 18. Tania memiliki baju berwarna merah dan biru dalam jumlah yang banyak. Perbandingan banyak baju warna merah dengan baju biru yaitu 3:4. Selisih baju berwarna merah dan biru ada 3. Perbandingan tersebut merupakan perbandingan senilai. Kalau menurut kakak, ini salah. Kenapa? Karena kalau perbandingan senilai antara baju merah dan baju biru itu harus ada hubungan tertentu yang ketika baju merahnya berubah, baju biru juga berubah. Tetapi di sini ini hanya penyederhanaan perbandingan biasa. Berbeda misalkan kalau kita berbicara soal bensin dan kilometer yang bisa ditempuh. 1 liter bensin bisa dipakai untuk menempuh misalnya 12 kilometer. Sehingga kalau 2 liter bensin yang dipunyai, maka bisa menempuh 24 km. Itu ya, ada hubungannya. Nah, kalau di sini enggak. Bisa saja nanti suatu saat dia beli baju merah, baju birunya nggak beli. Perbandingannya jadi berubah. Nggak selalu 3/4. Maka menurut kakak ini bukan perbandingan senilai. Pernyataan kedua, banyak baju warna biru ada 12. Kita coba ya. Di sini merah dibanding biru katanya 3 dibanding 4. Nah, kemudian ada selisihnya. Katanya selisihnya ada 3. Kalau selisih ini sebetulnya berarti, jadi kalau kakak bandingin lagi ya sama satu lagi, sama S berarti 3 banding 4. Selisih ini berarti tinggal 1, yaitu 4 dikurang 3. Sehingga kalau kita mau mencari yang biru, tinggal 4/1 dikali dengan 3. Ya, kenapa begitu? Ini perbandingannya, sedangkan selisihnya kita tahu nilainya itu adalah 3. Ya, tinggal dikalikan 3. Maka kita punya di sini
berarti hasilnya adalah 12. Maka ini adalah benar gitu ya. Jadi baju warna birunya itu ada 12. Soal nomor 19. Setiap sekolah selalu mengadakan ekstrakurikuler dan setiap siswa diharuskan mengikuti satu dari ekstrakurikuler yang diselenggarakan. Ini SMP 1 Juang menyelenggarakan ekstrakurikuler senam, bela diri, robot. Kemudian ada PMR, ada MIPA dan voli. Dari seluruh siswa ternyata 60 siswa mengikuti bela diri. Modus dari data di atas ya, dari data di atas itu berapa? Modus adalah yang paling besar angkanya. Nah, berarti di sini kita punya atau paling besar frekuensinya. Modusnya adalah si voli. Berapa orang? Nah, kita bisa hitung dengan perbandingan. Perbandingan jumlah voli dibanding dengan bela diri. Kenapa dengan bela diri, Kak? Karena yang dikasih tahu si bela diri. Ini itu adalah persentase perbandingannya, yaitu 30% dibanding bela diri adalah kita punya bela diri 12% ya, 12%. Maka di sini persentasenya boleh kita coret. Nah, seperti ini ya. Kemudian maka di sini Kakak punya voli dibanding 60 sama dengan kalau dibagi 6, Kakak punya 5/2. Maka jumlah siswa yang mengikuti volinya itu ada 5/2 dikali 60. 60-nya dikalikan ke sini. Yaitu ini dicoret 30, maka kita punya 150 siswa ya. Modusnya itu adalah si voli ya dengan jumlah data sebanyak 150 siswa. Soal yang terakhir ya, jadi Kakak bahas 20 soal aja di sini. Di sini Yosi suka bermain ular tangga bersama Nino. Dalam permainan ular tangga ia membutuhkan dadu untuk menentukan banyaknya langkah dalam permainan tersebut. Jadi Yosi mendapat giliran untuk melempar dadu. Peluang dadu muncul angka genap dan prima. Dadu itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Jadi harus yang genap dan prima. Jadi kita mau cari berapa sih jumlah kejadian A, yaitu kejadian dadu muncul angka genap dan prima. Di sini kalau Kakak tandai yang genap pakai warna merah ya. Kemudian Kakak tandai yang prima pakai warna hijau. Prima itu 2, 3, 5. Maka yang genap dan prima atau yang kena ya, keduanya itu jumlahnya ada 1. Yaitu hanya ya, kejadian A itu hanya si angka 2 saja. Sehingga untuk jumlah atau nilai dari peluangnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Berarti 1 dibagi 6. Peluangnya adalah 1/6. Nah, kira-kira seperti itu ya. Beberapa soal, contoh soal, aneka soal, AKM literasi numerasi. Teman-teman boleh banget untuk nonton video-video Kakak. Sudah lengkap di channel Lego Les untuk jenjang SMP Matematika. Dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ada semua. Silakan teman-teman cari di halaman channel Lego Les. Itu sudah disusun dalam playlist, sehingga teman-teman bisa belajar dengan lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Lego Les. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Lego Les, dan juga follow Instagramnya Lego Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.